Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejawat Perawat Indonesia, saya Ridwan. Kalian sedang nonton Ridwan Prakoso Channel. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana sih cara perhitungan tetesan infus. Sebelum itu, kalian jangan lupa like, share, and subscribe ya, biar kita lebih semangat dalam mengupload video, juga semangat untuk belajar bareng. Oke? Oke, sebelum kita mulai untuk cara perhitungan tetesan infus, kalian harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis perhitungan infus yang biasa digunakan di Indonesia ini. Sebenarnya ada dua, yaitu makro dan mikro. Bedanya apa sih di makro dan mikro? Kalau untuk makro, itu perhitungan tetesan infus untuk dewasa. Kalau untuk mikro, itu adalah perhitungan tetesan infus untuk anak-anak. Oke, untuk tetesan infus untuk makro, perhitungannya itu sebenarnya di Indonesia itu dibagi menjadi dua besar, yaitu untuk merek Otsuka dan merek Terumo. Untuk merek Otsuka itu faktor tetesan infusnya adalah 15. Kalau untuk faktor tetesan infus merek Terumo itu adalah 20. Nah, bagaimana sih cara untuk perhitungannya? Nah, rumusnya itu adalah seperti ini, seperti gambar, yaitu jumlah tetesan yang dibutuhkan sama dengan jumlah cairan yang ada dikalikan faktor tetesan dibagi waktu. Nah, waktu ini dalam satuan jam. Ya, jangan lupa dalam satuan jam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, itu untuk faktor tetesan ini nanti kita tentukan biasanya sih di soal itu ada tulisan Terumo atau Otsuka. Kalau nggak ada tulisannya, kita pakai saja yang Terumo, yaitu 20. Kita bisa ilustrasikan dengan soal berikut ini. Ini soalnya. Soal yang pertama ya, kita pakai soal yang pertama dulu. Kalian bisa lihat di samping. Nah, untuk yang soal pertama adalah pasien membutuhkan cairan 500 cc harus habis dalam 12 jam. Berapa jumlah tetesan tiap menitnya? Nah, ini untuk dewasa dulu ya. Untuk dewasa, untuk makronya dulu. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang ini. Nah, kalian bisa lihat untuk diketahui jumlah cairannya adalah 500, waktu yang dibutuhkan adalah 12 jam. Tadi yang 12 jam ya. Kalau kalau dalam rumus itu adalah dijadikan menit. Jadi 12 jam ini dijadikan menit terlebih dahulu. Jadi 12 jam adalah 720 menit. Yang ditanya adalah jumlah tetesan tiap menit. Nah, kemudian ini kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah tadi jumlah tetesan tiap menit sama dengan, atau rumus ini sama dengan adalah jumlah cairan dikalikan faktor tetes dibagi waktu dalam menit. Kita masukkan. Jumlah cairannya adalah 500 dikalikan faktor tetesnya, karena ini adalah dewasa dan makro. Karena di soal nggak diketahui apakah itu Terumo atau Otsuka, jadi kita pakai yang 20 yang Terumo, karena lebih seringnya kalau nggak diketahui adalah pakai yang Terumo dibagi waktu, karena waktunya tadi di rumus adalah dijadikan menit, jadi 12 jam dijadikan menit adalah 720, sama dengan hasilnya adalah 13,8. Nah, ini dibulatkan jadi 14 tetes per menit atau TPM. Nah, untuk pembulatan itu biasanya kita pakai, kalau pembulatannya 0,5 ke atas itu dibulatkan menjadi 1. Kalau 0,5 ke bawah kita bulatkan menjadi 0. Jadi contoh, kalau ini adalah 13,8 berarti dibulatkan jadi 14 tetes per menit. Tapi kalau 13,2 atau 3 itu dijadikan 13 tetes per menit. Oke, untuk soal nomor 2, kalian bisa lihat lagi yang soal yang tadi, itu cairan yang tersedia 500 cc NaCl diberikan ke pasien dengan 40 tetesan per menit. Berapa jam dibutuhkan sampai cairan itu habis? Nah, kita bisa lihat di pembahasan soal ini. Nah, kita bisa lihat di gambarnya. Diketahui jumlah cairan, nah tadi yang di soal adalah 500 cc yang diketahui. Terus jumlah tetesan, yaitu 40 tetesan per menit atau 40 TPM. Yang ditanya, habis dalam berapa jam sih?
Nah, jawab. Kita masukkan lagi ya, yang tadi yang diketahui ke dalam rumus. Nah, rumusnya sama kayak yang tadi, yaitu eh, jumlah tetesan tiap menit sama dengan jumlah cairan dikalikan faktor tetes dibagi waktu. Waktu ini dijadikan menit ya, jangan lupa dijadikan menit. Ya, kita masukkan ya. Jumlah tetesan tiap menit yaitu tadi adalah 40 yang diketahui sama dengan jumlah cairan adalah 500 dikalikan faktor tetes, karena tadi juga di soal juga tidak dikasih tahu kita pakai terum atau Otsuka, jadi dijadikan faktor tetesnya 20 dibagi waktunya, karena waktunya yang dicari. Ini yang belum diketahui ya, jadi yang dicari adalah yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, kita masukkan ya. 500 dikalikan faktor tetes 20 dibagi. Nah, dibaginya 40. Kenapa 40-nya jadi di bawah? Nah, kalau menurut ilmu matematika, nah jadi menurut ilmu matematika itu ada segitiga besar, yaitu A per B dikalikan C. Nah, diumpamakan A-nya itu adalah 500 kalikan 20, terus B-nya itu adalah 40, C-nya itu yang ditanyakan. Jadi kalau menurut segitiga matematika itu, berarti 500 kalikan 20 dibagi 40 untuk mencari si C. Ya, paham ya? Sampai sejauh ini paham? Nah, jadi hasilnya kita lanjutkan. Jadi hasilnya adalah 500 kalikan 20 dibagi 40 sama dengan 10.000 dibagi 40. Hasilnya adalah 250. Nah, 250 ini adalah satuannya menit ya. Menit, ingat ya, dalam satuannya menit, belum jadi jam. Kalau umpama tadi ditanyakan adalah berapa jam, berarti harus dijadikan jam. Berarti 250 menit sama dengan 4,1 jam. Kalau yang ini jangan dibulatkan ya, itu tetap 4,1 jam. Ya, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk mencari tetesan mikro, nah, untuk tetesan mikro, itu rumusnya sama, cuma untuk faktor tetesnya itu yang diganti jadi 60, karena faktor tetes untuk mikro adalah 60, bukan 20 ataupun 15. Ya, untuk rumusnya lain-lain sama, nggak ada bedanya. Kalau soalnya pun, kalau umpama kita terapkan yang soal yang tadi yang 1-2 itu sama perhitungannya, cuma diganti faktor tetesnya saja yang 60. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau umpama teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada pembahasan saya yang salah atau ada kritik atau saran, silahkan kalian komen di bawah ya. Kalau ada yang bagus, insya Allah akan kita kaji lagi dan akan kita ulang lagi di pembahasan video berikutnya. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.